Pertempuran Medan Area adalah perlawanan rakyat terhadap sekutu dan Netherlands Indische Civile Administratie atau NICA yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada 1945. Pertempuran ini berawal ketika sekutu mendarat di kota Medan pada 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Kedatangan tentara sekutu tersebut bertujuan mengambil alih pemerintahan. Hal itu memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Rakyat dan para pejuang di Sumatera Utara, khususnya Medan, tidak tinggal diam melihat hal tersebut. Maka terjadilah konflik bersenjata yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi tidak lama setelah Hari Kemerdekaan Indonesia. Rakyat Medan baru mendengar kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia 10 hari setelah teks tersebut dibacakan. Seperti dikutip dari buku cerita Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 2015. Berita tersebut disampaikan pada 27 Agustus 1945 oleh Gubernur Sumatera Tengku Hasan. Rakyat Medan menyambut gembira dan mereka membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Sementara itu, 3 hari sebelumnya, yakni pada 24 Agustus 1945, pemerintah Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda telah menyepakati Civil Affairs Agreement. Dalam persetujuan ini disebutkan bahwa Panglima Tentara Pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Kemudian tentara Inggris yang diboncengi NICA pimpinan Brigjen T.I.D. Kelly mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945 dan melaksanakan Civil Affairs Agreement. Pada awalnya, pemerintah Indonesia di Sumatera Utara menerima baik kedatangan pasukan Inggris yang berkaitan dengan tugasnya membebaskan tawanan perang Belanda. Namun pada 13 Oktober 1945, salah seorang tentara NICA, penghuni hotel di Jalan Bali, merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Dari sanalah peristiwa pertempuran ini dimulai. Para pasukan menyerang gedung pemerintah yang dikuasai sekutu. Pertempuran ini kemudian menjalar ke beberapa kota lainnya, seperti Pemantang Siantar dan Brastagi. Banyaknya insiden yang terjadi membuat sekutu pada 18 Oktober 1945 mengultimatum rakyat agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Pada 1 Desember 1945, tentara sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Areas di pinggir Medan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Sejak itulah istilah Medan Area menjadi terkenal. Selanjutnya, pada 10 Desember 1945, sekutu melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap para pejuang Indonesia dengan mengikutsertakan pesawat tempurnya. April 1946, sekutu berhasil menguasai kota Medan. Tentara Inggris kemudian mendesak pemerintah Indonesia di Medan untuk keluar dari Medan. Kemudian pada 10 Agustus 1946, di tebing tinggi, diadakan pertemuan para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Dalam pertemuan tersebut, terbentuklah Komando Resimen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Di bawah komando ini, perjuangan di Medan Area kembali bangkit. Komando ini terus memberikan perlawanan kepada pihak sekutu di wilayah kota Medan. Pertempuran Medan Area berakhir tepatnya pada 15 Februari 1947 pukul 24.00 setelah diperintahkan oleh Komite Teknik Gencatan Senjata untuk penghentian kotak senjata. Kemudian para panitia teknik gencatan senjata juga melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif untuk Medan Area. Dalam perundingan yang kemudian berakhir pada tanggal 10 Maret 1947 itu, ditetapkanlah garis demarkasi yang melingkari kota Medan serta daerah koridor Medan Belawan. Pertempuran yang berlangsung sengit selama hampir 2 tahun ini mengakibatkan sejumlah korban berjatuhan. Para pejuang membalas serangan tersebut sehingga mengakibatkan bentrokan di seluruh kota. Insiden pertempuran Medan Area yang terjadi sejak 13 Oktober 1945 hingga April 1946 telah memakan banyak korban jiwa. Terdapat 7 orang pemuda gugur, 7 orang NICA tewas, dan 96 orang NICA lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, beberapa daerah kota Medan juga hancur karena menjadi area pertempuran antara pihak Indonesia dengan sekutu dan NICA. Kita semua tahu bahwasannya kita berdiri di negeri ini adalah hasil dari para perjuangan pahlawan terdahulu. Namun, tugas kita tidak hanya menikmatinya saja, melainkan kita harus menjaga negeri ini dengan penuh kasih sayang dan penuh kecintaan.